Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan mahasiswa Undika Surabaya. Sebagai pengganti di pertemuan kedua terkait sejarah Pancasila begitu ya. Ini sebagai upaya untuk memaksimalkan kita terkait perkuliahan MK Pancasila di semester 252 begitu. Bahwa di minggu kedua atau di pertemuan kedua ini kita mengkaji Pancasila secara historis begitu ya. Bahwa adik-adik mahasiswa perlu diketahui bahwa Pancasila ini sebuah ideologi yang harus dirumuskan sebelum negara itu terbentuk ya, sehingga legalitasnya Pancasila ini lahir adalah 1 Juni 1945, sedangkan kita merdeka itu 17 Agustus 1945. Artinya bahwa segala bentuk kenegaraan, kemudian ideologi kenegaraan, kemudian sistem negaranya nanti apakah monarki atau demokrasi atau presidensial atau parlementer itu harus difikirkan dulu sehingga benar-benar nanti menjadi negara yang siap. Artinya siap itu ya semua sudah tertata dan sudah terwadai semua. Oleh sebab itu Pancasila menjadi penting, bagian dari historis bangsa Indonesia untuk bagaimana dijadikan sebuah ideologi bahwa yang namanya Pancasila itu tidak bisa dipisahkan dari berdirinya dan terbentuknya pemerintahan Indonesia di era pertama, yaitu era Soekarno dan Hatta begitu. Karena kita lihat kalau di MyBrilliant itu sudah saya tampilkan semua, baik itu materinya, kemudian resumanya, kemudian ada forum yang nanti Anda diskusikan bersama-sama. Nah, terkait terbentuknya sila 1 ketuhanan, sila 2 kemanusiaan, sila 3 persatuan atau kebangsaan, sila 4 demokrasi dan musyawarah, serta sila kelima itu adalah kesetaraan, itu merupakan kompilasi dan resuman dari berbagai pendapat tokoh-tokoh, baik itu dari Soekarno, M. Yamin dan semuanya, sehingga itu menjadi final, tidak bisa diganggu gugat atau tidak bisa dirubah karena itu sebuah ideologi. Yang terakhir bahwa yang namanya ideologi itu tidak bisa dipisahkan dari yang mendirikan. Jadi kalau pendiri sebuah bangsa itu merupakan sekuler, ya pasti ideologinya tidak jauh beda dari ideologi atau paradigma yang mereka pakai. Tapi kalau mereka berparadigma yang terbuka demokrasi, ya pasti itu akan mempengaruhi ideologi negara yang dia sedang bangun. Karena ini kan kita berusaha untuk membangun negara, bukan merubah negara. Ini kan adalah OTW untuk membangun sebuah negara yang merdeka. Jadi kita bersyukur bahwa ada tokoh-tokoh seperti Soekarno dan semuanya dan teman-teman yang itu memang berideologi terbuka dan punya pengetahuan yang luas, kemudian dia menyesuaikan dengan sikon yang ada, dengan keberagaman, dengan kemajemukan Indonesia, sehingga satu, mereka tidak menjadikan negara ini negara Islam gitu ya. Yang kedua, tidak menjadikan negara ini monarki kerajaan. Yang ketiga, tidak menjadikan negara kita secara terang benderang sekuler, meskipun pengaruh Barat masih ada. Yang keempat, tidak menjadikan negara kita komunis, meskipun Pak Soekarno secara historis itu punya teman dekat komunis ya, seperti Rusia atau kalau dulu namanya Uni Soviet.
atau tidak berideologi liberal. Ya, jadi para pendiri bangsa kita itu kerennya itu adalah mereka menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia, sehingga lahirlah Pancasila itu dari aspek ketuhanan sampai aspek kesetaraan atau sosial yang penuh dengan keadilan. Oleh sebab itu ini merupakan milik kita, milik bangsa Indonesia, bukan milik negara lain. Oleh sebab itu secara historis kita sudah mengetahui bahwa Pancasila ini lahir 1 Juni 1945, yang itu memang nanti diwadai oleh BPUPKI untuk persiapan kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian yang terakhir bahwa yang namanya pendiri sebuah bangsa yang baru itu sangat mempengaruhi terkait sistem pembentukan sebuah negara itu. Jadi kita bersyukur bahwa para pendiri bangsa kita punya sikap yang terbuka, kemudian humanis dan mengetahui fakta atau kemajemukan yang ada di Indonesia, sehingga tidak menjadikan negara kita ini hanya milik satu komunitas atau milik satu agama tertentu, karena secara historis negara ini mereka berdasarkan perjuangan bersama-sama gitu ya. Semoga video singkat ini bermanfaat dan jangan lupa komen dan mengirimkan tanggapannya di forum di My Brilliant begitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.